Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Amalia dari Ekonomi Syariah semester 3D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dengan dosen pengampu Bapak Aan Ansori. Soal yang pertama adalah, jelaskan perbedaan model-model e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah Classifieds. Classifieds merupakan model bisnis e-commerce yang paling sederhana dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia. Model bisnis ini memiliki dua kriteria, yaitu website yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online dan penjual individu dapat menjual barang kapan saja dan di mana saja secara gratis. Metode transaksi yang paling sering digunakan ialah metode cash on delivery atau COD. Contohnya adalah Toko Bagus, Berniaga, dan OLX. Yang kedua adalah marketplace. Marketplace merupakan model bisnis di mana sebuah situs yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangannya saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Dua indikator situs marketplace mempunyai dua indikator utama, yaitu seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan dan bisa digunakan oleh penjual individual. Kegiatan jual beli menggunakan transaksi online seperti escrow atau rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Contoh marketplace yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Lemindo. Yang ketiga, retail. Retail merupakan jenis e-commerce di mana semua kegiatan jual belinya dilakukan secara sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan. Kelebihannya yaitu keterjaminan keamanan pada saat jual beli. Namun, kekurangan di retail ini adalah jumlah produk yang tersedia tidak banyak. Karena di retail dalam penjual suatu produk hanya berfokus pada 1-2 kategori produk saja. Contohnya, Beribenka, Zalora, dan Lazada. Soal nomor 2 adalah, jelaskan 5 konsep dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce yang pertama adalah automation. Automation adalah otomasi bisnis, proses sebagai pengganti proses manual. Yang kedua adalah streamlining atau integration. Streamlining atau integration adalah proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga adalah publishing. Publishing adalah kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat adalah interaction. Interaction adalah pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Yang kelima adalah transaction. Transaction adalah kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran. Soal nomor 3 adalah bagaimana menggabungkan proses bisnis internal dengan proses bisnis eksternal yang dimiliki perusahaan semacam pemasok atau distributor, dan berikan contohnya. Dengan memahami segala kemungkinan yang ditawarkan e-commerce untuk pertumbuhan perusahaan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut secara operasional dapat diwujudkan. Kunci dari prosedur pelaksanaan strategi adalah terletak pada proses bisnis atau bisnis proses. Dalam kegiatan sistem e-commerce, jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses lain yang menjadi mitra usahanya, seperti pemasok, distributor, rekan, vendor, maupun pelangganan. Contohnya adalah eBay.com untuk model bisnis industri pelangganan, Amazon.com untuk industri distribusi buku dan media, dan Berryben.com untuk industri sertifikasi training, dan lain sebagainya. Soal selanjutnya adalah, jelaskan perbedaan tentang advancing revenue model, subscription revenue model, transcription fee revenue model, sales revenue model, dan affiliate revenue model. Advancing revenue model. Advancing revenue model adalah pendapatan diperoleh melalui biaya pemasangan iklan dari customer, sales contact and service drawdis, pemasangan banner ataupun link ke customer.
Subscription Revenue Model. Subscription revenue model adalah pendapatan diperoleh melalui biaya berlangganan dari customer. Misalnya, pendapatan yang dihasilkan dari berlangganan servis pada sebuah website. Misalnya, berlangganan majalah ataupun informasi-informasi yang dikirimkan secara periodik ke email pelanggan. Transaction Fee Revenue Model. Transaction Fee Revenue Model merupakan suatu deskripsi bagaimana perusahaan atau proyek e-commerce dapat menghasilkan revenue atau pendapatan. Model ini paling banyak diterapkan dan dapat dilakukan dalam e-commerce maupun e-business. Sales Revenue Model. Dalam model pendapatan, penjualan pengrajin memperoleh pendapatan dan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan. Penyedia konten menghasilkan uang dengan menagih untuk mengunduh seluruh file seperti musik track atau buku atau untuk mengunduh stream musik. Affiliate Revenue Model. Affiliate Revenue Model, perusahaan menerima suatu pembayaran, penyerahan untuk mengarahkan bisnis untuk bergabung atau menerima beberapa persen dari pendapatan sebagai hasil suatu penjualan yang ditunjuk. Soal selanjutnya adalah bagaimana menggabungkan antara physical value claim dengan virtual value claim. Kunci terbesar keberhasilan perusahaan-perusahaan besar adalah terletak pada kemampuan manajemen dalam menggabungkan rantai nilai fisik, PVC, Physical Value Claim, dengan rantai nilai virtual, VVC, Virtual Value Claim. Seperti diketahui bersama, tidak semua produk fisik dapat digitalisasikan. Produk-produk retail rumah tangga semacam radio, televisi, lemari es, video tape, baju, sepatu, dan lain-lain jelas merupakan barang fisik kebutuhan pelanggan yang tidak dapat dirubah bentuknya menjadi sinyal digital. Berbeda dengan dokumen, audio, gambar, dan video. Dengan kata lain, produk-produk tersebut tidak dapat diciptakan dan didistribusikan melalui internet atau dunia maya, melainkan harus melalui jalur konvensional yaitu dunia nyata. Soal yang terakhir adalah jelaskan perbedaan tentang B2B e-commerce, B2C e-commerce, C2C e-commerce, dan C2B e-commerce. Yang pertama ada B2B e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Konsumen dari penjual barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perseorangan. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis Anda menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan juga sepatu. Yang kedua adalah B2C e-commerce. Business to consumer B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jenis B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain. Maka, B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Business to consumer layaknya toko real yang memiliki produk eceran untuk dijual ke gudang dan juga gudang untuk stok barang. Yang membedakan dengan toko real biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. B2C lebih mudah dan dinamis, sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan membangun website membuat banyak sekali toko virtual yang terbesar di dunia maya. Ini kemudian menyebabkan persaingan di dalam bisnis e-commerce jenis ini sangat ketat dan cenderung tidak merata. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan toko real biasa, B2C memberikan informasi yang lebih banyak, harganya yang lebih murah, serta proses jual beli dan pengiriman yang cepat kepada konsumen. Contoh bisnis B2C yang cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, Beribenka, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah C2C e-commerce. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen.
C2C terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classifieds. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk membeli dan dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah C2B e-commerce. Seperti namanya, di dalam jenis customer to business, C2B, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuan untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Itulah jawaban UTS dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.